Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa melanjutkan dars kita di sore hari ini, kajian tafsir Ibnu Katsir, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, nabi yang Allah utus untuk menjadi penutup para nabi. Dan dengan izin Allah dan berkat jasanya kita masih dapat merasakan agama Islam ini yang beliau dakwahkan pada masa itu. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita insya Allah akan melanjutkan penjelasan tentang surah Al-Fil yang pada kesempatan terakhir, pada pertemuan terakhir kita sudah mulai membahasnya, dan kita terhenti di kisah tentang Abroha dengan Abdul Muttalib. Insyaallah kita lanjutkan dari kisah tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abroha dihadirkan, ketika Abdul Muttalib meminta pasukannya untuk menghadirkan ketika Abroha menyuruh pasukannya untuk menghadirkan Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib didatangkan di hadapannya, lalu beliau diperintahkan untuk menyampaikan kebutuhannya. Maka beliau hanya meminta unta-unta yang diambil oleh pasukan Abroha. Dia tidak akan melawan, tidak akan memerangi, hanya ingin mengembalikan unta-unta tersebut yang diambil oleh tentara atau pasukan Abroha. Kemudian dia berkata bahwasanya saya adalah tuan dari unta-unta itu, sedangkan Ka'bah atau Baitullah itu memiliki penjaga yang akan menghadangnya, yang akan melindunginya. Seperti itu. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan penjelasannya, maka naliyamtani aminni. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya, maka naliyamtani aminni, kata beliau maka naliyamtani amini, dia tidak bisa dia tidak bisa menghalangi aku, kata Abroha. Qala anta wadaka, dia berkata kamu dan yang di sana nggak bisa menghalangi dariku. Wa yuqalu innahu dhaba ma Abdul Muttalib jama'atun min asrafil Arab fa'aradu ala Abroha thuluth amwali Tihamah ala an yarji'a anil bait. Ceritakan bahwasanya Abdul Muttalib itu datang dengan para pembesar atau para tokoh-tokoh bangsa Arab, dan mereka menyodorkan sepertiga harta penduduknya Tihamah, dengan maksud bahwa Abroha dan pasukannya tidak jadi masuk ke dalam Ka'bah, tidak jadi menghadap ke Ka'bah lalu masuk ke dalamnya. Lalu dengan harta itu dia pulang membawa harta-harta itu. Akan tetapi Abroha itu enggak mau dia melakukan itu, dan Abroha mengembalikan kepada Abdul Muttalib unta-unta miliknya.
Lalu Abdul Muthalib kembali ke suku Quraisy dan menyuruh mereka untuk keluar dari Makkah dan membentengi diri di atas gunung-gunung di atas gunung-gunung. Kenapa? Karena takut min ma'aratil jais karena takut kemarahan pasukan Ababil Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan mengambil halaqah babil Ka'bah halaqah babil Ka'bah atau penyangga pintu Ka'bah atau kunci pintu Ka'bah. Dan beliau kemudian berdiri, ada bersamanya beberapa orang dari suku Quraisy yang berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan rumahnya agar Allah menghancurkan Abraha dan memenangkan rumahnya dari pasukan Abraha. Juga dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib itu mengutus atau mengirim kunci dari Ka'bah itu, kunci pintu Ka'bah itu agar dibawa ke gunung Kemudian dari Muqatil bin Salman juga bahwa mereka itu taraku indal baiti mi'ata badanaya. Jadi orang-orang Quraisy sebelum naik ke gunung mereka sudah meninggalkan 100 badanah 100 unta yang diikat lehernya, jadi nggak kemana-mana Kenapa? Maksudnya mereka mengikat karena apa? Karena mudah-mudahan pasukan Abraha ini dapat mengambil unta-unta itu bighairi haqqin dengan cara yang tidak hak, artinya ngerampas unta-unta itu di Ka'bah, lalu Allah menurunkan balasannya atau menimpakan azabnya karena mengambil barang tanpa haknya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ketika pagi hari Abraha itu sudah menyiapkan diri dengan pasukannya untuk masuk ke kota Mekah, ke Mekah, dan menyiapkan menyiapkan gajahnya. Beliau kan memakai gajah atau naik di atas gajah, dan nama gajahnya adalah Mahmud diceritakan dalam riwayat. Nama gajahnya Abraha namanya Mahmud. Kemudian Abraha ini akhirnya menjalankan pasukannya, dan ketika mereka sudah menatap atau wajahul fil mereka sudah berhadapan dengan fil, dengan gajah, nahwa Makkah filnya itu sudah diarahkan ke arah Makkah. Aqbala Nufail bin Habib hatta qama ila jambiya. Kemudian Nufail salah satu dari pasukannya itu berdiri di samping gajah itu. Kemudian beliau mengambil udhunaihi atau memegang udhunaihi, hidung gajah itu. Waqala ubruk Mahmud warji rasyidan min haitsu ji'ta. Nah, si Nufail Nufail bin Habib ini memegang hidung atau belalainya gajah tadi, lalu berkata ubruk itu turunlah wahai gajah turunlah. Tadi kan berdiri gajahnya, supaya disuruh untuk turun. Kemudian turunlah dan kembalilah dengan bijaksana dari arah yang kau tadi masuk ke dalamnya. Jadi disuruh kembali gajahnya. Karena sesungguhnya engkau ada di negeri haram, negeri Allah yang haram, yang diharamkan atau disucikan. Kemudian beliau Nufail tadi setelah memegang belalai dari Mahmud tadi, nama gajah tadi, dan melepasnya. Setelah itu gajahnya nurut, dia ikut turun, ikut istirahat turun, nggak mau jalan.
Ya, kemudian Nufel keluar, ya, keluar dan eh, ya dia dinaikkan ke gunung, ya, dinaikkan ke gunung. Ya, maka para pasukan ini memukul gajah-gajah untuk bangun, untuk berdiri. Namun gajah-gajah itu tidak mau, ya, tidak mau berdiri. Lalu mereka memukul lagi di kepalanya dengan tobruz, ya, tobruzin, ya. Dan mereka memasukkan mahajin lahum fi maraqihi wanaza'u biha, ya. Memasukkan sesuatu ke marok, ya, maroknya, atau ke kerongkongan atau ke mulutnya, ya. Lalu mereka naza'u ya, menariknya agar gajah itu mau berdiri. Nah, agar gajah-gajah itu mau berdiri. Tapi yang ada tetap aja gajahnya tidak mau berdiri, ya, tidak mau berdiri. Nah, ya, kemudian fawajjahu rajian ilal Yaman, ya. Kemudian diarahkan menghadap ke Yaman. Faqama yuharwil. Nah, lalu gajah-gajah ini ketika dihadapkan ke Yaman, dia mau berdiri malah langsung jalan, ya. Langsung lari-lari kecil. Ya, dia langsung lari-lari kecil gajahnya ini. Gajahnya langsung berlari-lari kecil. Jadi dia itu paham atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dihadapkan ke Ka'bah, dia merunduk, ya, duduk dan tidak mau bergerak. Ketika dihadapkan ke Syam, ya, ke Yaman, dia mau berdiri dan berjalan. Ketika dihadapkan ke Syam dia berdiri juga dan mau berjalan. Dan kemudian ke arah timur dia berdiri juga dan mau berjalan. Namun ketika sekali lagi dihadapkan ke Ka'bah, ke Makkah, dia tunduk, ya, dia membungkuk dan tidak mau jalan. Gajahnya itu turun dan tidak mau jalan. Kemudian di saat itulah Allah mengutus tayran, ya, burung-burung ababil, ya, dari laut. Ababil dari laut, ya, mengutus burung-burung dari laut, ya, yang banyak sekali berbondong-bondong, ya. Nah, setiap burung memiliki 3 ahjar atau 3 batu, ya. Jadi setiap burung membawa 3 batu yang dibawanya. 1 batu di paruhnya, di moncongnya, di paruhnya, dan 2 batu di kaki-kakinya. Nah, lalu burung itu terbang berada di atas pasukan gajah tersebut. Nah, ya, dan ya, tidaklah terkena batu-batu itu kecuali langsung binasa, langsung binasa. Nah, dan tidak setiap mereka terkena, ya. Ada yang mereka atau di antara mereka yang melarikan diri, ya, dan mereka bertanya tentang Nufel agar bisa menunjukkan jalan untuk kembali. Maksudnya ada dari sebagian tentara atau pasukan Abraha ini melarikan diri, ya, memilih untuk tidak melanjutkan, agar ditunjukkan jalan yang benar untuk pulang. Nah, kemudian Nufel, ya, berada, ya, yang berada di atas gunung, ya. Nufel ini akhirnya bersama orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab melihat atau mengamati dari atas gunung apa yang Allah turunkan dengan para untuk Allah turunkan untuk menghalau, ya, tentara gajah. Nah, lalu, ya, disebutkan dari Al-Waqidi dengan sanadnya juga, ya, annahum lamma, ya, ta'ba'u lidukhulil haram wa hayya'ul fil ja'alu la yasrifunahu ila jihatin min sa'il jihad. Jadi sama ini dari Al-Waqidi juga. Ketika Abraha ini sudah bersiap-siap untuk masuk ke Mekah, ya, ke arah Mekah, lalu gajah tadi dan tentara-tentaranya atau tentara gajah tadi tidak mau bergeser, ya.
kecuali jika diarahkan ke selain Ka'bah, maka dia mau berjalan. Dan apabila diarahkan ke Ka'bah lagi, ya dia akan teriak, ya, akan mengeluarkan suara atau teriak, ya, gajah yang teriak-teriak seperti itu. Nah, kemudian di saat-saat seperti itu, ya, Abra itu yahmilu ala sa'isil fil wa yanharuhu wa yadribuhu liyakhara al-fil ala dukhulil haram, ya. Di saat seperti itu Abroha itu panik, lalu memukul apa? Memukul gajah-gajahnya agar mereka mau dipaksa untuk masuk ke Makkah, ya, atau ke tanah haram tadi, tanah haram. Dan disitulah ada jeda lama karena gajahnya nggak mau bergerak. Nah, kemudian Abdul Muthalib dan ya sekelompok, ya, pembesar Makkah ya, dan pembesar Makkah itu akhirnya apa? Akhirnya mereka itu termasuk Al-Mut'im, ya, bin Adi dan Amr dan Aid bin Imran, ya, dan yang lainnya. Mereka memperhatikan tentang Abraha dan pasukan gajahnya, ya, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka lemparkan dari perkara gajahnya, yaitu sebuah keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka dalam keadaan seperti itu, maka Allah menurunkan ababil, ya, atau toiron ababil, ya, burung-burung yang berbondong-bondong, ya. Nanti ababil tafsirkan oleh beberapa ahli tafsir dengan tafsiran yang berbeda. Nah, yaitu kitaan, ya, sekelompok dari sufron dunal hammam, ya. Jadi burung-burung yang ya seukuran nggak terlalu besar, tapi tidak seperti burung merpati, ya, tidak seperti burung merpati. Nah, dan kaki-kakinya itu humrun, berwarna merah. Nah, dan setiap burung ada 3 batu, tadi sudah dijelaskan, ya, ada 3 batu, ya, 1 di paruh dan 2-nya di kaki-kakinya. Lalu mereka melemparkan batu itu sampai pasukan gajah itu binasa. Nah, kemudian dari Munabih, ya, dari riwayat Munabih disebutkan bahwasanya ada bersama mereka 1 gajah, ya, dan Mahmud, ya, wahwa filun malik, ya, Mahmud itu adalah gajah yang dinaiki oleh Raja Abroha tadi, ya. Farabadaliyaqtad yabihi baqiyatal fila, ya. Dia akhirnya apa? Akhirnya robado, ya. Akhirnya dia mengikuti jejak gajah-gajah yang lain, ya. Wa kana fiha filun tasajja'a fa husiba faharabat baqiyatul fila. Kemudian ada 1 ekor fil, ya, atau gajah yang dia memberanikan, lalu, ya, dijatuhilah, ya, batu-batu yang dibawa oleh burung-burung tadi. Nah, ketika melihat itu maka sisa-sisa gajah yang lain akhirnya kabur, tidak jadi, ya, mengarah ke Baitullah atau ke Ka'bah. Nah, kemudian ya, tidak setiap dari pasukan itu terkena azab, yaitu dilempari batu dari burung-burung itu, ya. Dan ada di antara mereka yang halaka sari'an, ya. Ada yang binasa dengan cepat, tapi ada yang tasaqata udwan, ya. Ada yang dengan cara bagian perbagiannya jatuh, ya, jatuh. Nah, baru setelah itu mereka melarikan diri, ya. Jadi ada bagian terkena tangan misalnya potong, ya, dia melarikan diri, enggak lanjutkan, ya. Tapi akhirnya juga diwafatkan oleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abraha termasuk orang yang bagian tubuhnya itu terkena lemparan batu tadi lalu patah atau putus, ya, termasuk diantaranya adalah Abraha. Nah, Abraha ini belum mati sampai dia itu sampai ke tempatnya, yaitu di Son'a.
Jadi dia matinya sampai Son'a, baru nanti Allah matikan di sana. Nah, kemudian lalu ya sisa-sisa tentara yang akhirnya tadi memilih untuk keluar atau untuk melarikan diri, akhirnya mereka pun pada berjatuhan di jalan ya, dan ada yang binasa di jalan. Dan kemudian ya usiba Abraha fi jasadi ya, Abraha terkena sesuatu penyakit di badannya ya. Lalu mereka keluar bersamanya yaskutu anmula ya. Jadi keluar darinya anmula ya, atau semut-semut ya, semut-semut sampai ya Abraha ini dan sisa tentaranya sampai ke Son'a Yaman, ya. Kemudian baru di sana ya semuanya meninggal, semuanya ya mati ya dengan bekas azab yang Allah turunkan kepadanya. Kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata bahwa orang-orang Quraisy itu mendapatkan dari kaburnya Abraha dan bala tentaranya mendapatkan harta yang sangat banyak ya, sangat banyak dari harta rampasannya. Maka nama ahum ya, dan dahulu mereka tidak memiliki harta yang sebanyak itu. Naam. Kemudian Abdul Muthalib mendapatkan pada hari itu emas ya, ma'amala hafratan ya, ma'amala hafratan yang beliau dapatkan dan bisa memenuhi lubang yang besar ya, emas, karena banyaknya emas dia dapat emas yang banyak besar. Nah. Kemudian juga diriwayatkan dari yang lainnya ya bahwasanya tentang riwayat-riwayat ini itu adalah adanya marairu asyajar al-harmal wal anzal wal ashur dalikal am kada ruwiya an Ikrimah ya. Jadi tentang riwayat-riwayat ini ya ditambah dengan riwayat setelahnya bahwa marairus sajar di sana mendapatkan atau terlihat marairus sajar ya, dan harmal, kemudian hamdal serta 1/10 usyur pada tahun itu, 1/10 pada tahun itu dari harta yang didapatkan oleh Abdul Muthalib. Nah, baik. Ya, kemudian kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya di sini kemudian disebutkan bahwasanya ada juga di riwayat lain disebutkan kana fi ma yu'adu bihi ala Quraisy min ni'matihi alaihim wa fadlihi radda anhum min amril habasya li baqa'i amrihim wa muddatihim ya. Jadi termasuk yang paling dimuliakan, paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan orang-orang Quraisy dengan banyaknya nikmat Allah dan karunia-Nya adalah Allah mengembalikan perkara Habasyah, yaitu raja tadi Abraha, untuk mengekalkan perkara-perkara orang-orang Quraisy ya dengan waktu yang lama. Ya, jadi memberikan ya penjagaan Ka'bah kepada orang-orang Quraisy dari tahun ke tahun berikutnya. Nah, kemudian setelah itu tentang Tayran Ababil tadi ya, tentang Tayran Ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul ya. Jadi di sini ada hubungannya dengan surat berikutnya yaitu Al-Quraisy ya, Al-Quraisy. Kenapa? Karena perjalanan orang-orang Quraisy yang biasanya dilakukan setiap tahun itu adalah melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman ya, ke Syam dan ke Yaman pada waktu itu. Kalau ke Syam ketika musim panas di Jazirah Arab, kalau ke Yaman ketika musim dingin di Jazirah Arab. Nah,
Ya, maka ini akan dibahas nanti insya Allah di surat Al-Quraisy ya. Kemudian ya, li'alla yughayyiru syai'an min halihim allati kanu 'alaiha lima aradallahu bin ya. Jadi setelah surat ini disebutkan surat Al-Quraisy itu agar apa? Agar ya ia tidak merubah sesuatu pun dari keadaan mereka yang dahulu Allah telah menetapkan di atasnya. Nah, kemudian Ibnu Hisam berkata al-ababil al-jama'at ya, tentang kata al-ababil ya, Tayran ababil, kata Ibnu Hisam ya, seorang ahli sejarah, dia mengatakan ababil itu adalah kelompok burung-burung ya, kelompok burung-burung walam tatakallam al-arab biwahidah, dan mereka orang-orang Arab itu tidak menemukan bahasa satunya dari burung itu, makanya mereka menyebutnya ababil ya, ababil dengan burung-burung yang sangat banyak. Nah, kemudian indal Arab asyadidu as-sulb ya. Ababil menurut orang-orang Arab itu artinya juga asyadid as-sulb ya, yang keras lagi yang keras lagi kokoh ya, as-sulb lagi kokoh. Nah, ya kemudian ya ada yang mengartikan bahwa ababil itu adalah berasal dari bahasa Faris atau Persia ya, yang diambil dan diserap menjadi bahasa Arab. Nah, kemudian sijil ya, kata sijil min sijil itu aslinya dari sanji al-hajar wal jil tin ya. Jadi sijil itu dari dua kata as-sanji dan atin ya, sijil. Maka as-sanji itu hajar batu, al-jil ya, al-jil itu tanah ya, tanah yang dari batu atau batu dari tanah. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil, sijil itu dari sanji dan jil. Sanji artinya batu, jil artinya tanah. Nah, kemudian al-hijara min hadaini jinsaini al-hajar wat tin ya. Jadi Allah mengirimkan burung yang membawa dua macam ini dari batu dan tanah. Nah, kemudian al-asfu waraqu zar' alladzi lam yuqdab wahidatu asfah ya. Jadi al-asf itu adalah daun dari tumbuhan yang belum dipetik ya, yuqdab yang belum dipetik. Kemudian itulah makna dari ya tafsir dari ababil ya, dari kata ababil. Nah, kemudian Hamad bin Salamah ya, dia membawakan riwayatnya sampai ke Ibnu Abbas ya. Juga dari riwayat Dhahak bahwa ababil itu yatba'u ba'duha ba'dun. Kata ababil, kata Ibnu Abbas ya, artinya itu burung yang salah satu mengikuti yang lainnya ya, atau yang saling mengikuti, itu arti ababil kata Ibnu Abbas dan Dhahak. Kemudian kata Hasan al-Basri dan Qatadah, ababil artinya katsiroh. Ya, tayran ababil, tayran katsiroh ya. Ya, jadi burung yang banyak. Kemudian Mujahid berkata ababil itu artinya syatta, mutatabi'ah, mujtami'ah. Ya, ababil artinya bermacam-macam. Ya, saling mengikuti dan berkumpul ya. Itu arti ababil menurut Mujahid. Ya. Juga menurut yang lain Ibnu Zaid mengartikan ababil itu mukhtalifah, maksudnya yang bermacam-macam. Ya. Jadi setiap burung itu datang dari berbagai penjuru ya. Dari berbagai penjuru. Nah, kemudian setelah riwayat ini ada riwayat dari Ibnu Jarir ya. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Al-Harits bin Naufal bahwa ia berkata tentang firman Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, kata beliau al-aqati al-kal-ibil al-mu'abbalah ya. Jadi ababil itu adalah sekelompok ya, sekelompok burung, tapi ya seperti sekelompok bahasa yang digunakan untuk sekelompok unta-unta yang berkelompok, itu namanya ababil kata beliau. Nah, kemudian ada dari Ibnu Abbas juga tayran ababil, ia berkata lahum kharatim ka kharatim tayr ya. Jadi burung-burung ini memiliki
hidung ya, memiliki paruh seperti paruh-paruhnya burung, seperti paruh burung. Akuf ka'afil kalb ya, dan memiliki memiliki cakaran ya, seperti cakaran anjing ya, kalb, seperti cakaran anjing. Kemudian disebutkan juga tayran ababil ya, kata Ikrimah dalam firman Allah tayran ababil, kata beliau kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun karu'usis siba ya. Kata Ikrimah, ababil itu adalah burung yang berwarna hijau yang keluar dari laut ya, yang keluar dari laut katanya. Dia mempunyai kepala seperti kepalanya binatang pemburu ya, binatang siba, pemburu. Nah, juga disebutkan dari Umaid bin Umair, dia berkata ya, tayran ababil adalah tuyurun sudun bahriyatun fi manakiriha wa adhafiriha al-hijarah. Ya, jadi ababil adalah burung yang berwarna hitam yang berasal dari laut ya, dari laut, dan di paruhnya serta di kuku-kukunya ada batu-batu yang sudah siap dilemparkan. Semua sanad-sanad ini kata Ibnu Katsir sanadnya sahih, sanadnya betul atau sanadnya benar. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata ya, tentang ababil itu adalah tayran khudran la manakir sufrun takhtalifu alaihim ya. Jadi sama hampir sama seperti yang sebelumnya, bahwa tayran ababil adalah burung yang hijau yang ada di paruhnya warna agak kuning ya, sufrun. Tapi berbeda dengan umumnya burung-burung. Ya, kemudian ya disebutkan juga dari riwayat bahwasanya ya, dari Sufyan dan Ubaid bin Umair ya, bin Ubaid. Nah, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan para pasukan gajah, Allah mengutus kepada mereka tayran ya, atau burung yang Allah sediakan, yang Allah ya ciptakan ya, dan yang atau Allah keluarkan dari laut ya. Ya, dan setiap burung ini membawa 3 batu mujazza'atan yang kecil-kecil, ajaroini fi rijlain ya. Ada 2 batu di kakinya dan 1 batu di paruhnya. Nah, kemudian ya dia datang ya, rombongan ababil datang sampai kepala-kepala pasukan gajah ini dilempari batu-batu itu. Ya, kemudian mereka sohat itu berteriak ya, bersuara dan melemparkan apa yang ada di kaki-kakinya dan di paruh-paruhnya. Maka ya kau hajar ya, tidaklah batu itu mengenai ya kepala orang ya, kecuali dia akan keluar dari duburnya. Ya, paham ya? Jadi ketika dilemparkan di atas kepalanya, ya batu ini tidak akan keluar kecuali dari duburnya. Berarti bolong dia dari kepala sampai duburnya. Ya bolong. Ya, kalau terkena batu itu sampai seperti itu. Dan tidaklah terkena kepada salah satu jasadnya kecuali dia akan keluar dari sebelah jasad yang lainnya. Ya, jadi kalau batu itu mengenai bagian kanan, dia akan keluar dari bagian kirinya, dan seperti itu. Kalau dari tangan ya akan tembus ya, tangan tembus ya. Dari perut ya dia akan keluar dari belakangnya. Nah, kemudian Allah mengutus rihan syadidan ya, mengutus angin yang kencang, lalu ya dorobatil hijarah ya, dan melemparkan batu-batu itu, dan kemudian bertambah syiddatun ya, bertambah azabnya sampai mereka itu binasa seluruhnya, Nah, kemudian dari riwayat Sudi dan Ikrimah dan Ibnu Abbas juga, dari Ibnu Abbas, bahwa hijaratun min sijil itu qala tinun fi hijaratin. Kata Ibnu Abbas ya, hijaratun min sijil maksudnya adalah tin ya, adalah tin, yaitu tanah
yang berada di batu, tanah yang berada di bebatuan. Nah, sankun wakilun waqad qaddamna ya, dan telah dijelaskan ya tentang hal itu ya, dan kita untuk mempersingkat tidak menjelaskannya kembali di sini. Nah, kemudian firman Allah faja'alahum ka'asfin ma'kul ya, kemudian Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan, ulat. Nah, Sa'id bin Jubair berkata, yakni at-tiban alladhi tusammihi al-amah habur ya. Jadi ini adalah gambaran bagi daun-daun yang biasanya disebutkan dengan habur ya. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair berkata bahwa asaf itu adalah warakul hintoh, atau daun dari pohon hintoh. Pohon hintoh itu apa ya? Bisa artinya gandum ya, atau tepung ya. Dan juga darinya bahwasanya al-asfu at-tibnu wal ma'kulu al-qasilu yujazzu lid-dawab ya. Jadi al-asfu itu atin ya, atin atau tanah ya. Wal ma'kul adapun yang dimakan itu qasifun yujazzu lid-dawab ya. Dia adalah jenis robot ya, yang digunakan untuk makanan ternak. Nah, kemudian Hasan Al-Basri dari Ibnu Abbas berkata, al-asfu al-qashrat allati 'alal habbah kal hulaf 'alal hintah. Jadi al-asfu itu artinya kulit ya, kulit luar yang berada di biji ya, yang berada di biji yang biasanya menutupi hintah, menutupi gandum ya, atau ya kalau bahasa kita itu kulit dari gandumnya. Nah, ya, kemudian ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ibnu Zaid berkata tentang al-asfu ya. Tentang al-asfu katanya waraquz zar' ya, atau daun dari tumbuhan, dan daun-daun al-baqal ya, daun-daun dari sayuran, daun-daun dari sayuran. Apabila di binatang ternak, kemudian dimakan dan akan menjadi kotoran ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menghancurkan mereka, lalu ya mengembalikan mereka karena makar mereka sendiri ya, karena makar mereka sendiri, dan Allah murka kepada mereka. Mereka tidak mendapatkan kebaikan dan Allah justru menghancurkan kebanyakan mereka, dan tidak pulang ke negerinya bisa menghabarkan apa yang terjadi kecuali dalam keadaan terluka parah, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Oleh rajanya sendiri, yaitu Abraha. Nah, karena sesungguhnya dia pulang dalam keadaan sakit parah, yang dadanya itu bolong ya, terkena lemparan batu dari tembus ke hatinya. Dan ketika sampai ke Yaman, ke negerinya di San'a ya, dia meninggal. Nah, kemudian setelah itu kerajaannya digantikan oleh anaknya, yaitu Yaksum. Kemudian setelah itu digantikan oleh saudara Abraha, yaitu Masruq bin Abraha. Dan kemudian di saat Masruq bin Abraha, Saif bin Diyazan al-Hamiri ya, dia meminta tolong ya, keluar meminta tolong kepada Kisra. Kisra itu raja ya, kepada raja ya, kepada Kisra. Fasta'anu ya, dia meminta tolong kepadanya alal Habasyah, untuk mengambil kembali kerajaan Habasah yang ada di Yaman ya, dari pasukannya. Maka Kisra pun mengirim bantuan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala raddallahu ilaihim mulkahum ya, Allah mengembalikan ke Saif bin Diyazan kerajaannya yang diambil tadinya oleh Abraha. Nah, ya kemudian setelah itu selesailah ya tentang cerita Ashabul Fil atau pasukan gajah. Kemudian ada dari riwayat Aisyah radhiyallahu an ya, kata Aisyah, aku melihat qaidal fil ya, aku melihat pemimpin dari pasukan gajah itu wasa isau di Makkah ya, atau bekasnya masih ada di Mekah,
a'mayaini muq'adaini, atau wasa isaw itu patungnya ya, atau gambarannya ya, di Mekah yang buta dua matanya, muq'adaini, dan yastat'imani ya, dia seperti orang yang meminta-minta makanan untuk diberi makanan. Nah, itu kata Aisyah. Nah, kemudian qultu, kata Ibnu Katsir, nah, pasukan gajah ya, nama komandan pasukan gajah itu Unaisan ya, kata Ibnu Katsir. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat, falam yazkur an Abraha qadima minal Yaman, dan diceritakan bahwa Abraha sebenarnya datang dari Yaman. Wa inna ma ba'atha ala jaisin rajulan yuqalu lahu Syamr bin Maksud ya. Ya hanya saja dia mengutus seseorang pasukan di bawah orang tersebut yang dijuluki dengan Syamr bin Maksud ya. Kata beliau seperti itu. Nah, kemudian adapun burung, taraqathum lailan fa asbahu sar'a ya. Jadi burung itu akhirnya hilang di malam hari. Nah, kemudian di pagi harinya sar'a ya, sudah dalam keadaan seperti pelepah kurma yang sudah lapuk ya. Jadi jasad-jasad orang yang sudah meninggal seperti itu. Nah, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran dan kisah tentang Ashabul Fil ya, yang ada di surat Al-Fil ini. Nah, kemudian di akhir ya, yang benar bahwa Abraha al-Ashram al-Habasi qadima Makkah kama dalla ala dzalika siyaqat wal ashar. Jadi dalam dalam penjelasan itu ada beberapa pendapat. Abraha itu nggak ikut ke Mekah, tapi yang benar kata Ibnu Katsir bahwa Abraha itu datang juga ke Mekah, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak sekali riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Nah, kemudian ya di akhir ya, waqad qaddamna fi tafsir surat Al-Fath ya. Saya sudah jelaskan dalam tafsir surah Al-Fath ya, Al-Fath di juz ke-26 ya, bahwa Rasulullah SAW itu lama atalla yaumal Hudaybiyah, ketika beliau memperlama hari-hari di Hudaybiyah ya, di Hudaybiyah ala saniyah ya, di atas saniyah, tempat saniyah, allati tabitu bihi ala Quraisy barakat naqatu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun singgah di sana ya, karena apa? Karena untanya itu dia itu istirahat ya, karena untanya istirahat ya. Fasajaruha fa'alahat, maka kemudian mereka menghardiknya. Fa'alahat, lalu untanya ini mengeluarkan suara. Nah, faqalu halaatis qaswa ay haronat. Nah, ya, mereka berkata ya dengan maksudnya untuk menghardiknya. Faqala Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, ma khala'atil qaswa wa ma dzaka la bi khuluqin walakin habasaha habisul fil ya. Jadi Nabi berkata, tidaklah unta ini dihalang-halangi ya oleh kemalasan atau oleh apalah ya. Jadi hanya saja dia itu dihadang dengan apa yang pernah dihadang oleh tentara gajah ya, yang pernah menghadang tentara gajah. Kemudian walladzi nafsi biyadi, Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yas'aluni ya, janganlah kalian tanya kepadaku, al yaum, hari ini, khuttatun yu'azzimuna fiha hurumatullah illa ahbabtuhum ilaiha ya. Janganlah kalian bertanya kepadaku hari ini tentang cara atau garis ya, yang bisa mentakzimkan, mengagungkan tempat-tempat ya, ma'syarul haram ya, atau tempat-tempat yang dimuliakan, yang disucikan, kecuali aku mencintainya, kecuali Nabi mencintai tempat-tempat itu. Nah, kemudian
Ya, juga di riwayat lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata ketika Fathu Mekah, ya, ketika Fathu Mekah, Innallaha habsa'an Makkah al-fil. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga Mekah ini menjaga Mekah ini dari pasukan gajah. Wasallatu 'alaiha rasuluhu wal mu'minun. Kemudian Allah juga menguji, ya, rasul-rasulnya dan orang-orang beriman di tanah ini, maksudnya di Mekah. Wa innahu qad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil amsiyah. Dan sungguh Allah telah mengembalikan kehormatan Makkah hari ini seperti kehormatannya dahulu, ya, seperti kehormatan ketika diserang oleh tentara gajah. Maksudnya ketika Fathu Makkah, Allah kembalikan kehormatan Makkah seperti dahulu Allah, ya, mengembalikan kehormatan Makkah ketika diserang oleh pasukan gajah. Ala falyuballigh syahid al-ghaib, ya, kata Nabi, maka sampaikanlah orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir di hari ini. Nah, inilah akhir dari surah Al-Fil, ya, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah setelah ini akan ada tafsir berikutnya. Apakah ada yang dipertanyakan tentang kisah dari Ashabul Fil, ya, ikhwah dan akhwat? Belum, Ustaz. Nah, baik. Ya, insyaallah kita lanjutkan di surah berikutnya, yaitu surah Al-Quraisy yang tadi kita jelaskan, ya, kita terangkan bahwasanya Al-Quraisy ini ada kaitannya dengan surah Al-Fil, ya. Dengan surah Al-Fil, kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, dalam setahun itu melakukan perjalanan ke dua tempat. Ya, pertama ke Syam, yang kedua ke Yaman. Ke Syam itu jika musim panas, ya, ketika musim panas di Jazirah Arab, dan ke Yaman ketika musim dingin di Jazirah Arab. Nah, kemudian wahya Makkiyah, ya, surah Al-Quraisy itu termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Hilafiyat yang ditulis oleh Al-Baihaqi, beliau berkata dari Sa'id bin Ammar, ya, dari sanadnya sampai kepada Ummi Hani binti Abi Thalib, ya, kepada Ummu Hani, ya, Ummu Hani binti Abi Thalib, ya. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i hilal." Allah memuliakan orang-orang Quraisy dengan 7 sifat. Anni minhum wa anna nubuwata fihim wal hijabata wasiqayata fihim wa anna Allah nasarahum alal fil wa annahum abadullaha azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Ya, jadi Allah memuliakan orang Quraisy itu dengan 7 sifat, ya, dengan 7 sifat yang baik, dan bahwasanya aku termasuk dari mereka, dari orang-orang Quraisy, dan bahwasanya kenabian juga turun di kalangan mereka, yaitu di kalangan orang-orang Quraisy. Wal hijabata wasiqayata fihim, dan bahwasanya hijab, ya, hijab itu mengurus Baitullah Ka'bah, dan siqayah mengurus minum dari dari air Zam-Zam dan sebagainya, itu ada di orang Quraisy, ya, atau kuncinya, ya, atau kuncinya ada di orang-orang Quraisy. Dan bahwasanya Allah menolong orang-orang Quraisy dari pasukan gajah. Ini juga termasuk sifat orang Quraisy. Dan bahwasanya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala selama asra sinin, ya, 10 tahun, dan mereka tidak menyembah selainnya, ya. Jadi ada orang-orang Quraisy sebelum itu menyembah Allah selama 10 tahun, tidak menyembah selainnya. Dan bahwasanya Allah menurunkan kepada mereka suratan minal Quran, ya. Allah juga menurunkan kepada orang Quraisy satu surat dalam membacakan surat itu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim kata Nabi, li'ilafi Quraisy ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, baik Pak Zaki bisa ya diikuti ya, kita baca surah Al-Quraisy terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif ilafihim rihlatash syita'i wasy-syaif ilafihim rihlatash syita'i was-shaif ilafihim rihlatash syita'i wasy-syaif falyabudu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah dan yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini Imam Ibnu Katsir memulai penjelasannya dengan menjelaskan bahwasanya surah ini itu terpisah dari surah sebelumnya, kata Ibnu Katsir ya. Jadi terpisah dari surah sebelumnya. Ini sesuai yang berada pada mushaf imam. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian perlu diketahui mushaf imam itu dahulu ya yang dimaksud adalah mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi ketika ada perang yang menewaskan banyak para penghafal Al-Qur'an ya. Yamamah kalau tidak salah, perangnya Yamamah. Lalu Umar memberikan saran kepada Abu Bakar agar Al-Qur'an yang tadinya itu tertulis di mana-mana ya, tercecer, agar dikumpulkan. Sebenarnya Abu Bakar beberapa kali menolaknya. Kenapa? Karena belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di nasihat yang berkali-kali ya akhirnya Abu Bakar melunak ya, menerima saran dari Umar bin Khattab lalu membukukan. Nah, inilah yang disebut mushaf imam ya. Yang disebut mushaf imam. Nah, yang kemudian disimpan di rumah Abu Bakar sampai meninggal. Ya, di sana ditulis antara surat tadi Al-Fil dan surat Al-Quraisy ini Bismillahirrahmanirrahim ya, menunjukkan bahwa surat ini itu terpisah dengan surat sebelumnya. Dan apabila jika surat ini itu berkaitan dengan surat sebelumnya, ya ini adalah karena penjelasan yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena sesungguhnya makna di antara kedua surat ini habasna an Makkah al-Fil, ya ada ada penghalangan dari Mekah, yaitu tentara atau pasukan gajah. Wa ahlakna ahlahu li'ila fi Quraisy, dan kemudian kami hancurkan para pasukannya. Nah, kemudian li'ila fi Quraisy ya, kebiasaan orang-orang Quraisy ai ikhtilafihim wa istima'ihim fi baladihim aminin ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu bersaudara dan berkumpulnya mereka di negeri mereka dalam keadaan aman. Ya, wakila al-murad bidzalika makanu ya yu'lafuna minar rihlah fi syita ila al-Yaman wa fi sayf ila Syam. Ya,
fil matajir wa ghairu dzalik ya. Ada yang mengatakan maksud dari li'ila fi Quraisy itu karena mereka itu dilembutkan ya dengan adanya rihlah atau perjalanan di musim syita atau musim dingin ya, mereka berjalan untuk berdagang ke arah Yaman. Sedangkan di musim panas mereka berjalan ke arah Syam untuk berdagang ya, untuk melakukan perdagangan. Nah, ya, kemudian mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan aman dari safar-safar mereka li'azamatihim, karena kebesaran mereka di hadapan manusia, dan karena apa, keberadaan mereka sukanal haramillah ya, penduduk tanah haram milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dilindungi ya, tidak ada bahaya yang mengancam walaupun berkali-kali pergi ke Yaman atau ke Syam dalam setiap tahunnya. Nah, dan yang mengenal hal itu maka mereka akan menghormati atau memuliakannya ya. Bal mansufi ilaihim wasaromahum amina bihim ya. Dan bahkan barang siapa yang bersama mereka dan berjalan bersama mereka, maka diberi keamanan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan inilah keadaan mereka dalam safar-safarnya dan dalam rihlahnya di musim syita atau musim dingin dan di musim panas. Adapun dalam keadaan menetapnya mereka di Mekah ya, di negeri Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina ya. Bukankah kalian melihat bahwa kami telah menjadikan negeri haram, yaitu negeri yang aman, negeri yang aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhattafun nasu min haulihim, dan kemudian manusia ya bermukim di sekitarnya. Nah, atau mengambil bagian di sekitarnya. Oleh karena itu Allah berfirman, li'ila fi Quraisy ya, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, yaitu kebiasaan mereka badalun minal awal ya, dan ila fihim kata ahli tafsir ini sebagai pengganti dari li'ilafi ya. Jadi pengganti seperti li'ilafi atau penjelasan dari li'ilafi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman ya, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kemudian Ibnu Jarir berkata, as-shawab, yang benar, lam ta'ajub ya. Yang benar di li'ila fi Quraisy, lam di sini adalah lam bermakna ta'ajub atau ya lam heran ya, lam keheranan. Kana yaqulu ajabu li'ila fi Quraisy wa ni'mati alaihim fi dzalik ya. Ya, seakan-akan orang-orang berkata ya takjub dengan kebiasaan orang Quraisy atas atas kedua nikmatnya yang diberikan kepada mereka ya, dan bahwa ya hal yang demikian itu li'ijma'il muslimin, karena adanya kesepakatan kaum muslimin bahwa ya kedua surat ini yaitu Al-Fil dan surah Al-Quraisy itu ya sesuai yang disepakati kaum muslimin bahwa keduanya adalah surat yang berbeda, bukan surat yang satu ya, bukan surat yang 16. Ya, kemudian Allah menunjukkan kepada mereka untuk bersyukur ya dengan nikmat-nikmat yang besar ini. Maka Allah firmankan liya'budu rabb hadzal bait, agar mereka mau menyembah ya, agar mereka mau beribadah kepada Allah, Tuhannya Ka'bah atau Tuhannya ya Baitullah ini. Falyuwahidu bil ibadah, maka hendaklah mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, sebagaimana ya Allah telah menjadikan tanah haram ini sebagai tanah yang aman dan sebagai rumah yang disucikan ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innama umirtu an a'budu rabbal baldah, sesungguhnya kami diperintahkan untuk menyembah Rob ya, Rob tanah ini ya, Rob tempat ini, yaitu Rob Ka'bah, alladzi harrama ya, yang Allah telah sucikan, walahu kulla syai, dan baginya segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan
untuk menjadi orang-orang yang muslim, orang Islam. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala selanjutnya, alladzi at'amahum min ju', ya, yang telah memberikan makan kepadamu dari rasa lapar. Huwa rabbul bait, maksudnya adalah Allah. Allah yang memberikan kalian, memberikan mereka dari rasa lapar. Wa walladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Dan Allah juga telah memberikan keamanan dari rasa takut kepada mereka. Tafaddala alaihim bil amni war rukhas, ya. Allah memberikan keamanan dan memberikan rukhsah fal yufridu bil ibadah, maka esakanlah kepada Allah dalam beribadah, ya, kepadanya, dan tidak ada sekutu baginya. Wala ya'budu min dunihi sonaman, dan janganlah mereka menyembah selain Allah dengan berhala-berhala dan dengan sekutu dan dengan niddan atau dengan sekutu, ya, wasanan, dan dengan patung-patung. Oleh karena itu, man istajaba li hadzal amri, siapa yang menjawab perintah Allah ini, jama'allahu lahu baina amnid dunya wa amnil akhirah, Allah akan mengumpulkan untuknya keamanan dunia dan keamanan akhirat. Adapun orang yang memaksiati Allah, Allah akan menarik, ya, nikmatan itu. Ini sebagaimana firman Allah, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ada di surat An-Nahl, ya. Jadi Allah memperumpamakan, ya, sebuah kota, sebuah negeri yang aman, ya, yang tentram, ya, yang rezekinya datang dari mana saja. Lalu mereka penduduk negeri itu kufur, ya, kafir kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah turunkan kepadanya, ya, kelaparan dan ketakutan karena sebab apa yang mereka lakukan, karena sebab apa yang mereka perbuat, yaitu tidak mau bersyukur kepada Allah, malah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, ya, dari Asma binti Yazid kala, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wailun lakum Quraisyun li'ila fi Quraisy, ya. Wailun lakum, celaka bagi kalian wahai orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Nah, kemudian, ya, dari Usama bin Zaid, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif, ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Wa yaqumu ya masyar Quraisy, ya. Umbudu rabb hadzal bait, ya. Oleh karena itu berhukumlah wahai ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Sembahlah Allah, Rabb, ya, Rabb Ka'bah ini, ya, Rabbul Ka'bah ini. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepadamu dari kelaparan dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Dan, ya, seperti inilah yang aku lihat, kata Usama bin Zaid, ya, yang aku lihat, kata Usama bin Zaid, dari dari Usama bin Zaid tadi, ya, yang aku lihat, kata Usama bin Zaid. Wasawabuhu, dan yang benar dari Asma bintu Yazid bin Sakan Ummi Salamah al-Ansariyah radhiyallahu anha, fala'allahu waqa'a halatun fi nuskhati au fi asli riwayati wallahu alam. Ya, dan ya, beliau atau Ibnu Katsir mengira bahwa ada nas yang keliru, ya, ada yang nas yang menurut beliau keliru, ya. Jadi yang benar adalah yang dari Asma bin Yazid, bukan dari Usama, tapi dari Asma bin Yazid, ya, dan beliau adalah orang yang meriwayatkan yang benar. Nah, wallahu taala a'lam. Ikhwah dan akhwat, ya, insyaallah kita cukupkan pertemuan di sore hari ini dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa merampungkan, ya, karena sesuai, ya, yang kita adakan, kita sudah sampai ke pekan ke-19, ya, tinggal 1 pekan, ya. Kalau 1 pekan belum selesai, insya Allah kita tambahkan 1 pekan lagi, dan dengan itu mudah-mudahan, ya, tafsir juz 30 ini selesai. Walillahil hamd. Nah, syukran, ya, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.